Sebanyak puluhan anak muda yang merupakan gabungan para jemaah dari beberapa majelis yang ada di Sulawesi Utara melakukan ziarah makam di tempat peristirahatan terakhir Muhammad Syahab atau yang lebih dikenal dengan Tengku Imam Bojol di Desa Lota, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara pada Selasa hari ini. Para pemuda Badan Takmir Masjid dari Majelis Subhanul Azkar ini bersama dengan bikers Subuhan berziarah dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, tersambung bersama saya wartawan Tribun Manado, ada Andreas Ruau di sana. Halo, selamat sore Andreas. Selamat sore Nila. Andreas, bisa dijelaskan siapa saja yang hari ini berziarah di makam Imam Bonjol? Apa kemudian alasan mereka melakukan ziarah? Ya, yang ziarah itu dipimpin oleh Habib Toha ya, selaku pimpinan dari majelis, dan selain itu dari para bikers dan para jemaah majelis yang lain itu ada beberapa jemaah ya yang dikumpulkan dari berbagai kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara. Nah, mereka itu ingin melestarikan aktivitas berziarah. Selain daripada itu, juga turut memperingati HUT kemerdekaan karena mengingat jasa-jasa dari Tuanku Imam Bonjol yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, sehingga mereka mengajak pemuda-pemuda yang ada di Sulut terutama agar terus melestarikan ziarah-ziarah makam pahlawan karena bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman dari kisah hidup mereka itu. Inilah. Oke, Andreas, mungkin bisa dijelaskan sedikit atau mungkin sekilas tentang sejarah makam dari Tengku Imam Bonjol ini? Oke, kan waktu tahun 1776 itu Imam Bonjol lahir di Bonjol ya. Kemudian dia merupakan pahlawan perang Paderi yang akhirnya diasingkan ke Sulawesi Utara. Nah, di Sulawesi Utara dia meninggal pada tahun 1876 dan langsung dimakamkan di Desa Lota, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Nah, makam ini terus dirawat dan terus dijaga kelestariannya sehingga para anak cucu dari bangsa Indonesia bisa mengetahui dan bisa mempelajari cara hidup dari Tuanku Imam Bonjol ini. Begitu kira-kira. Andreas, ini kan ada beberapa orang yang kemudian berziarah di makam Imam Bonjol tersebut. Adakah mungkin pengalaman spiritual yang mereka alami? Ya, menurut kesaksian dari Habib Toha ya, tadi itu sempat mengalami bukan kerasukan tapi khusyuk ya, di mana para peserta ziarah ini sangat emosinya agak kurang stabil dan bahkan ada yang sempat menangis karena mengingat masa-masa perjuangan dari Imam Bonjol yang sangat hebat ya waktu itu, dan dia juga sempat merasakan aura-aura perang dan aura-aura dari bekas-bekas kesuksesan perjuangan dan kerja keras dari Tuanku Imam Bonjol demi kemerdekaan Indonesia gitu. Baik, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, wartawan Tribun Manado juga telah menghimpun wawancara dengan pimpinan Majelis Subhanul Azkar Al-Habib Umar bin Toha Al-Habsyi. Berikut liputannya untuk Anda. Pada hari ini, kita sedang merasakan dan merayakan, mensyukuri atas kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Sehingga kami mengajak kepada para santri, para jamaah majelis, bagaimana cara kita untuk mensyukuri kemerdekaan ini. Banyak cara untuk kita mensyukuri kemerdekaan tersebut, namun cara yang saya pilih dan kami pilih adalah menziarahi, mengunjungi, mendatangi para pahlawan-pahlawan yang pernah berjuang untuk membela negara ini, sehingga kami mengambil pelajaran penting khususnya kepada Imam Bonjol yang luar biasa.
beliau diasingkan, sehingga beliau punya nama tetap harum karena hasil perjuangannya. Sehingga saya didik kepada anak-anak saya, ayo kita berjuang seperti Imam Bonjol, lebih-lebih untuk menghadapi wabah ini. Insya Allah Indonesia kuat, Indonesia hebat. Boleh dijelaskan lagi tentang pelajaran yang bisa dipetik dari kisah hidup Imam Bonjol sendiri, Pak? Boleh, silakan. Yang bisa kita petik dari Imam Bonjol, pelajaran yang penting, sangat penting untuk Imam Bonjol adalah sesungguhnya pengorbanan, perjuangan tanpa pengorbanan adalah sia-sia. Tidak ada yang namanya perjuangan tanpa pengorbanan. Pasti kalau orang yang berjuang harus berkorban. Kita mengambil pelajaran dari Imam Bonjol. Beliau berkorban untuk Indonesia ini sampai beliau rela meninggalkan keluarganya, beliau rela meninggalkan hartanya, bahkan dirinya hanya untuk Indonesia. Hidupkan yang namanya ziarah atau berkunjung, mengambil pelajaran kepada para pejuang. Lebih-lebih pejuang yang ada di kubur di sini bukan hanya sekedar pejuang, tapi mereka adalah ulama, walinya Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa ditanam di negeri Minahasa. Kita hidupkan kembali dan jaga dan kita rawat. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update kali ini. Jangan lupa untuk terus memperbarui kabar terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Mewakili segenap kru Tribun News mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Saya Nila Irda pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!